Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 5 akan menjelaskan mengenai studi kasus kami, mata kuliah Profesi Kependidikan, dosen pengampu Bapak Anggido Prastowo MPD dan Ibu Dr. Nur Izati SPD MSI. Dengan nama anggota kelompok 5 terdiri dari saya sendiri Rio, Indah Permatahati, Rizky Amri, dan Ira Rayani Riswana. Baiklah, untuk penjelasan pertama dalam pemilihan kasus akan dijelaskan oleh saya. Nah, untuk pemilihan kasus kami memilih kasus kedua, yaitu kurikulum merdeka PGRI guru khawatir kehilangan tunjangan profesi. Berikut ada sumbernya. Guru-guru di sekolah yang telah menerapkan kurikulum merdeka banyak yang mengeluhkan kurikulum baru ini akan berdampak pada hak tunjangan mereka. Keluhan dari guru yang beralih dari kurikulum 2013 ke kurikulum merdeka merasa khawatir kehilangan hak mereka yang dalam tunjangan profesi guru atau TPG disebabkan adanya perubahan struktur kurikulum yang berimbas pada pemenuhan beban mengajar guru. Baiklah, selanjutnya untuk pengumpulan data akan dijelaskan oleh Indah Permatahati. Kepada Indah, dipersilakan. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Yang kedua yaitu pengumpulan data. Yang pertama, guru-guru di sekolah yang telah menerapkan kurikulum merdeka, banyak yang mengeluhkan bahwa kurikulum ini akan berdampak kepada hak tunjangan mereka. Yang kedua, pengurus besar Persatuan Guru Republik Indonesia atau PGRI tengah ramai meminta pengembalian ayat tentang tunjangan profesi guru atau TPG dalam RUU Sistem Pendidikan Nasional. TPG tersebut dihapus dari draft RUU Sisdiknas pada Agustus 2022. Yang ketiga, Menteri Pendidikan, Kebudayaan Riset dan Teknologi Nadiem Makarim mengatakan para guru seharusnya mendukung penghapusan tunjangan profesi guru atau TPG di Rancangan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional atau RUU Sisdiknas. Yang keempat, Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi Nadiem Makarim mengatakan emosi guru dapat dengan sangat mudah terpancing dengan membahas penghapusan tunjangan profesi. Padahal penghapusan frasa itu dalam rancangan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional diperlukan agar antrian guru yang belum mendapatkan tunjangan dapat terulur. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Indah. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Rizky Amri. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan melanjutkan mengenai analisis data. Yang pertama, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan Riset dan Teknologi melalui Kepala Badan Standar, Kurikulum dan Asesmen Pendidikan, Anindito Aditomo mengatakan pihaknya telah memperjuangkan guru agar mendapatkan penghasilan yang layak lewat rancangan undang-undang tersebut. Nah, saat ini guru itu kan harus antri mengikuti PPG untuk disertifikasi dahulu sebelum memperoleh penghasilan yang layak. Ini yang ingin kita koreksi. Seharusnya semua guru yang menjalankan tugas sebagai guru otomatis mendapatkan penghasilan yang layak tanpa harus mengantri untuk mengikuti PPG dan menunggu tersertifikasi terlebih dahulu. Kedua, pada naskah yang terbit April 2022, ketentuan tunjangan profesi guru diatur dalam pasal 118 ayat 2 sampai 4. Nah, di mana pasal 118 ayat 2 Rancangan Undang-Undang Sisdiknas versi April. Nah, versi April ini berbunyi tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf A terdiri atas tunjangan profesi guru tunjangan profesi untuk guru dan dosen. Nah, sementara dalam rancangan Undang-Undang Sisdiknas terbaru pada 2022, pasal tersebut dihapus. Nah, Menteri Pendidikan, Kebudayaan Riset dan Teknologi, yaitu Pak Nadiem Makarim, mengklaim tunjangan profesi dalam pasal tersebut justru akan menghambat guru mendapat tunjangan. Karena tunjangan profesi yang diberikan pada guru yang telah mengikuti PPG dan sertifikat pendidik, sementara proses mendapatkan sertifikat pendidik panjang dan rumit. Hingga saat ini masih ada 1,6 juta guru yang belum mendapatkan sertifikasi tersebut. Nah, berikutnya analisis data yang ketiga, yaitu menurut Nadiem,
frasa yang dipersoalkan itulah yang sebenarnya membuat guru-guru yang belum mendapat sertifikat pendidik profesi guru atau PPG tidak bisa memperoleh tunjangan. Nah, di RRU Sisdiknas, frasa tunjangan profesi guru dihilangkan dan diubah menjadi pemberian tunjangan mengikuti Undang-Undang ASN bagi guru ASN dan Undang-Undang Ketenagakerjaan bagi guru-guru non-ASN. Berikutnya yang keempat, keluhan dari guru yang awalnya mengajar menggunakan K13 ke kurikulum Merdeka adalah bahwa mereka merasa khawatir akan kehilangan hak mereka dalam tunjangan profesi guru atau TPG. Nah, disebabkan karena adanya perubahan struktur kurikulum yang berimbas pada pemenuhan bahan beban mengajar guru. Nah, salah satu kriteria penerimaan tunjangan profesi guru adalah soal beban mengajar bagi para guru. Persatuan Guru Republik Indonesia menyarankan agar ketentuan beban mengajar sebagai syarat tunjangan profesi disesuaikan dengan metode pembelajaran pada kurikulum Merdeka. Baik, mungkin itu saja dari saya. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Rizky Amri. Selanjutnya mengenai perbaikan atau solusi akan dijelaskan oleh Ira Rayani Riswana. Kepada Ira dipersilahkan. Terima kasih kepada moderator. Di sini saya melanjutkan pembahasan dari rekan saya tadi, yaitu yang keempat, perbaikan atau solusi. Ada beberapa sebab mengapa guru belum bisa ikut sertifikasi, seperti belum terpenuhi syarat-syarat atau karena faktor lainnya. Di sini ada 3 solusinya. Yang pertama itu, permasalahannya belum berijazah S1 atau D4. Salah satu syarat mengikuti PPKG dalam jabatan adalah berkualifikasi akademik sarjana S1 dan jurusan atau program studi yang terakreditasi. Sehingga bagi yang belum atau masih menempuh pendidikan sarjana akan tertolak sebagai peserta, meskipun PMT atau masa mengajar yang sudah lama. Dengan demikian, maka solusinya adalah segera kuliah bagi yang belum dan segera menyelesaikan kuliah bagi yang sudah menempuh, sehingga ijazah yang dimiliki nantinya bisa menjadi syarat mengikuti sertifikasi. Lalu yang kedua, permasalahannya ijazah tidak linear dengan program studi PPKG. Selain harus minimal sarjana, ijazah yang dimiliki harus linear dengan tugas mengajar. Ijazah yang tidak linear akan menyebabkan tertolaknya guru mengikuti sertifikasi atau PPKG. Contohnya, di ijazah tertera jurusan bahasa Inggris tidak linear bisa mengajar sebagai guru kelas SD. Jika ini penyebabnya, maka pilihannya itu ada 2. Yang pertama itu menempuh pendidikan kembali dan mengambil jurusan sesuai bidang tugas. Atau yang kedua, menyesuaikan bidang tugas dengan ijazah yang dimiliki dengan cara mutasi ke sekolah lain sehingga ijazahnya linear. Dan yang terakhir, yang ketiga, permasalahannya tidak memiliki NU PTK. Nomor unik, pendidik dan tenaga kependidikan atau NU PTK juga menjadi syarat mengikuti sertifikasi pola PPKG. Belum punya NU PTK bisa karena belum memenuhi syarat atau memang karena belum mengajukan. Sekian pembahasan dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Ira. Demikianlah mengenai studi kasus yang kami pecahkan. Terlebih dan terkurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.